Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Senang banget kesempatan kali ini saya bisa react video kembali. Satu buah video yang saya ambil dari channel catatan ini. Ini bercerita membahas tentang bahasa, ya, dimana judulnya Negeri Jiran Panik ataupun Malaysia Panik. Generasi mudanya beralih meninggalkan bahasa Melayu. Oke, bagaimana ceritanya ya? Kita langsung saja sebelum kita berkomentar, kita lihat videonya dulu. Halo sahabat Citizen. Oke. Negeri jiran, Malaysia, kini panik lantaran generasi mudanya mulai meninggalkan bahasa Melayu dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Gimana ceritanya? Coba. Tagar Malaysia menggema di media sosial. Ternyata tagar ini berisi Malaysia yang panik karena anak mudanya yang banyak fasih bahasa Indonesia. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Seperti salah satu tweet Hanif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia. Mereka khawatir 10 tahun lagi Malaysia berbahasa Indonesia. Fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu versi Malaysia. Dari berbagai komentar tersebut, terungkap fenomena penyebab generasi muda Malaysia kini menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa? Hal tersebut tak lain adalah karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Oke teman-teman ya, kita bicara masalah bahasa antara Indonesia dan Malaysia. Itu sebenarnya bahasanya satu akar ya, tapi secara perkembangannya tetap berbeda ya, antara Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, dan bahasa Indonesia sendiri ya. Kita bicara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ini secara hakikat itu memang akar bahasanya itu sama ya, bahasa Melayu Rio, tapi secara perkembangannya tetap jauh sangat berbeda ya. Bagaimana bahasa Indonesia itu mengambil serapan bahasa asing yang lumayan banyak ya. Ada Arab, ada Portugal, ada Spanyol, ada Inggris, ada Belanda dan sebagainya. Tapi kalau Melayu Malaysia ini kan terbatas banget ya, tapi lebih dominan ke penyerapannya itu lebih ke bahasa Inggris ya. Mungkin ini berkaitan dengan masa kolonial ya. Malaysia kan tahu sendiri kolonial daripada Inggris ya. Ya udah, kita lanjut kembali ya. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia, kemudian menggunakannya. Selain itu, pengaruh sinetron dan film anak bangsa Indonesia yang menjadi kontributor dalam pemakaian bahasa Indonesia. Tak selesai sampai di situ, faktanya penggunaan media sosial TikTok juga menjadi pendorong bahasa Indonesia digunakan generasi muda Malaysia. Alhasil, kekhawatiran tersebut juga meluas ke jejaring sosial Facebook. Lebih mencengangkan bahwa ternyata tak hanya soal bahasa, warga Malaysia juga panik jika generasi mereka hanya mengenal Presiden Jokowi. Guru Besar Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Profesor Dr. Haji. Oke teman-teman ya, kalau kita melihat ya zaman sekarang ya, pengaruh-pengaruh dari media sosial, platform media sosial seperti TV dan Facebook, YouTube dan lain-lain ya, ini cukup mempengaruhi ya bagaimana
cara berbahasa terutama di Malaysia yang kita bahas di kesempatan kali ini ya. Jadi anak-anak muda Malaysia itu semuanya ataupun gampang sekali memahami tentang bahasa Indonesia ya. Kalau kita berbicara secara signifikan ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu sangat jauh berbeda ya teman-teman ya. Jadi pengaruh media sosial inilah ya yang menyebabkan generasi Malaysia terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Bio Saleh MA mengungkapkan bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang berkembang. Inilah yang membuat para penutur bahasa Melayu di luar Indonesia, sebut saja Malaysia dan Singapura, ada juga Brunei Darussalam yang mengaguminya. Ya, benar banget. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu tetapi sudah berkembang, sementara bahasa Melayu tidak berkembang. Faktor lainnya yang membuat bahasa Indonesia banyak dikagumi ada beberapa hal. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Maka tidak heran orang-orang di belahan dunia mulai mempelajari bahasa Indonesia. Sampai ada beberapa universitas di dunia yang membuka jurusan sastra Indonesia. Contohnya Universitas Napoli di Italia. Terdapat 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia, baik itu secara formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa multiserapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, India, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah melting point berbagai kosakata bahasa dunia. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Kemudian yang ketiga, salah satu bahasa negara yang paling berkembang pesat di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebaran telah mencapai 47 negara di seluruh dunia. 47 negara, teman-teman. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta, sementara itu penutur bahasa Melayu ada 19 juta. Nah, kemudian yang keempat, bahasa Indonesia mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mudah dipelajari akan tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Sangat mudah mempelajari dasarnya karena Anda dapat berkomunikasi dengan menggunakan aturan yang sangat sederhana. Tidak ada penggunaan bentuk kata kerja. Tidak ada perbedaan kata ganti orang menurut jenis kelamin. Dan pengucapannya memiliki hubungan satu sama lain sesuai dengan ejaannya. Benar banget. Untuk komunikasi yang sederhana, orang dapat mengerti Anda, bahkan jika apa yang Anda ucapkan hanya merangkai kata-kata bersamaan. Strukturnya benar-benar berbeda dibandingkan bahasa-bahasa Eropa. Jadi teman-teman ya, kalau kita bicara masalah bahasa Indonesia ya, itu sangat berbeda sekali. Coba teman-teman bisa bandingkan ya, misalkan kita bicara berbicara masalah bahasa Inggris ya, dari cara penulisannya ya berbeda sekali dengan bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan kita penulisan dalam bahasa Indonesia, penulisan misalkan kata ya kita baca dengan kata gitu ya, berbeda dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang penulisannya
dengan apa yang harus diucapkan itu sudah jelas berbeda, ya. Dalam artian kalau A belum tentu bisa dibilang A, ya. Tapi kalau Indonesia A, ya A, begitu ya. Padanan kata pada perubahan kata kerja diperoleh melalui afiks atau imbuhan dan sufiks atau akhiran yang kompleks. Nah, sekitar tahun 1970, sejumlah ahli bahasa Indonesia pernah diundang untuk memberikan kuliah soal bahasa Indonesia di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Saat itu mereka bergabung dalam program yang dijalankan salah satu universitas swasta di Jakarta. Sekalipun para penutur bahasa Melayu di sana sempat menganggap bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu. Oh ya, jelas. Namun, tak mengurangi ketertarikan mereka untuk mempelajarinya. Oke teman-teman, demikian ya satu video ya dengan judulnya negara jiran ataupun Malaysia panik generasi mudanya beralih meninggalkan bahasa Melayu ya. Satu fenomena akibat daripada media sosial yang jelas ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe video ini. Mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sedikit bermanfaat apa yang kita lihat di kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.